Hari ini saya mau khotbah gini, kita kan masa penuaian, berarti kita harus nabur. Itu berkaitan dengan buah. Kalau kita ingin buah, berarti harus ada yang ditanam. Amin. Biji itu akan hidup kalau dia mati dulu. Haleluya. Anda mau berbuah, Anda mau bertumbuh, Anda mau ditanam, Anda harus mati terhadap dirimu. Biji yang mati ditanam, disirami, dia tumbuh. Tumbuh dulu berbuah. Haleluya. Tapi sayang, ada yang nggak berbuah, cuma tumbuh. Pohonnya rindang, pohonnya bagus, tapi nggak ada buahnya. Mungkin hari ini Anda kelihatan orang Kristen yang rindang pohonnya, batangnya bagus, ternyata nggak ada buahnya. Kok diam? Nggak ada buahnya. Haleluya. Kita baca ayat ini dulu ya. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Saya minta kita baca bergantian, wanita baca ayat 6, laki-laki 7, dan selanjutnya. Mengapa saya suruh kita baca? Pertama, supaya Anda konsen lihat di depan. Kedua, Anda nggak ribut lihat handphonemu. Ya, ada WA masuk atau scroll gitu kan. Anda nggak lihat, real itu nggak lihat, konsentrasi ke depan. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ayat 6, wanita 2, 3. Bapak Ibu, setiap orang investasi, dia pasti mau menikmati hasilnya. Betul nggak? Setiap pohon yang kita tanam, kita mau melihat pohon kita itu berbuah. Ada nggak kita investasi? Nih, Pak Hendrik mau investasi di bursa Bapak. Nggak usah untung, nggak apa-apa Pak. Ada yang gitu? Biar perlu rugi Pak, haleluya. Ada yang gitu? Kalau bisa investasi hari ini, besok udah dapat cuan. Nggak perlu nunggu 2 tahun, 3 tahun. Kita tanam pohon hari ini, besok berbuah. Bisa nggak? Bisa. Karena zaman udah canggih. Beli yang di pot, haleluya. Betul kan? Buah nangka ada langsung kan Pak, langsung berbuah. Buah apa tuh? Betul nggak Pak? Yang di pot itu ada buahnya loh. Canggih sekarang, haleluya. Tapi buahnya 2 biji doang, habis itu nggak buah-buah. Ya, karena manusia kan suka yang promosinya. Itu kan promosi. Tapi oh berbuah deh, nanti kita beli yang ini. Cuma 2 itu doang, habis itu nggak berbuah. Jadi hidup kita ini yang ditanam oleh Tuhan. Tuhan mau hidup kita ini berbuah. Bukan hanya seperti ini aja. Ayat ini aneh loh, tau nggak anehnya di mana? Ada yang perhatian nggak? Ayat pertama ini. Apa Agung Mang luar biasa sekarang. Di kebes kanan ayat semua keluarnya. Pohon ara yang ditanam di pohon anggur. Padahal di Israel pohon ara itu tumbuh di pinggir jalan, di tempat-tempat sampah, di tempat-tempat yang nggak layak, nggak dirawat, nggak dijaga, nggak dipupuk, tetap berbuah. Tapi ini tuannya khusus nanam pohon ara di tengah pohon anggur. Yang pagi tadi usah ngomong ya. Mana pohon ara? Yang pohon ara yang mana? Yang tengah apa pinggir? Yang tengah, angkat tangan. Ini tengah, ini pinggir. Pohon aranya di tengah, angkat tangan. Enggak ada yang berani angkat tangan, ya Tuhan, ampunilah mereka. Yang pohon anggurnya di pinggir, angkat tangan. Gini-gini loh. Ini pohon ara, kalau Anda daunnya udah tahu ya, ini anggur kan. Aduh, memang kalian enggak ngerti buah-buahan. Pohon duren tahu nggak kalian pohon duren? Ya bener. Pohon mangga? Kue ini? Nah, semakin kecil kan suaranya. Nangka Belanda? Nggak tahu kan? Karena pasti Anda lahir di kota. Kalau kita orang kampung kebanyakan tahu nama pohon-pohon ini, kita tahu dari daun udah tahu gitu ya.
Ini dilukiskannya ada buahnya. Memang tadi saya salah ngomong dengan ChatGPT-nya. Saya ngomong, tolong lukiskan buat saya pohon ara di tengah pohon anggur. Nah ini keluarnya. Ya, saya harus ngomong pohon ara yang tidak berbuah, kan gitu. Harus komplit dia. Coba Anda di ChatGPT ngomong, seandainya kamu adalah setan, apa yang kamu lakukan untuk menghancurkan dunia ini? Dia akan jawab. Ya, mau tanya apa aja ada. Seandainya kamu laki-laki berusia 35 tahun dan kamu tamatan S2 dan kamu hari sedang mencari pasangan, pasangan seperti apa yang kamu cari? Dia muncul. Kalau enggak identitas dirimu masukin situ. Saya adalah wanita umur 23 tahun, rambut panjang, hidung mancung. Gitu ya, telinga menghadap ke depan gitu kan. Saya lagi butuh laki-laki. Laki-laki seperti apa yang saran Anda? Ada muncul tuh, haleluya. Mau kita coba? Ya, ChatGPT. Aneh. Dia cuma tanam satu pohon ara di tengah pohon anggur. Aneh kan? Ini sama dengan kita. Kita ini pohon ara Tuhan. Tuhan tanam di ladang-ladangnya di mana dia mau tanam kita. Dan waktu dia tanam kita, mungkin tempat yang ditanam itu, semua orang sekitar kita berbeda dengan kita. Tidak sama dengan kita. Tapi Tuhan telah pilih kita untuk ditanam di tempat itu. Ayat 7, laki-laki. Baca. 2, 3. Kayaknya nggak tamat SD semua ini. Yang namanya laki-laki ya. Coba laki-laki angkat tangan. Presiden Trump ngomong gini, mulai hari ini di Amerika cuma 2 jenis kelamin, laki-laki dan wanita. Transgender yang jadi tentara dipecat semua, dikeluarin 15.000 orang. Ada transgender ini? Gak usah angkat tangan ketahuan. Coba baca lagi, pelan-pelan ya laki-laki ya. 2, 3 ayat 7 aja. Samngian. Gue udah datang di tanah kebun ini, gue lihat kagak ada buahnya. Percuma dia ada di tempat ini. Tebang, betul dong. Kalau Anda petani, Anda tanam pohonmu yang harus 6 bulan berbuah, enggak berbuah. Udah 4 tahun enggak berbuah. Tebang enggak? Ditebang, digali, diganti. Kita tanam kelapa nih, enggak berbuah, pasti dipotong. Nyapein. Yang pertama kita perlu belajar, pohon ara ini diistimewakan Tuhan loh. Karena dia ditanam di tengah kebun anggur. Kebun anggur itu ditanam di tempat yang subur dan dikasih pupuk terbaik. Halo? Artinya pohon ara ini istimewa karena dia menyerap banyak vitamin, pupuk, humus dari daerah sekitarnya yang begitu gemuk. Maka itu daunnya rimbun, pohonnya besar, tapi nggak ada buahnya. Percuma. Orang Kristen kayaknya pengetahuan Alkitabnya bertambah. Pelayanannya begitu sibuk. Tanggung jawabnya semakin besar. Ternyata nggak berbuah. Tebang. Aktivitas rohaninya banyak, nggak berbuah. Tebang. Pohon ara ini melambangkan orang Kristen yang sudah dijaga, diberkati Tuhan, dan dipelihara Tuhan. Mengambil semua kekayaan rohani, tetapi tidak menghasilkan apa-apa buat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Pohon ara ini taunya hanya mengambil, tidak pernah memberi. Anda pernah ketemu orang seperti itu? Taunya dia mengambil aja. Dia di mana-mana ikut sih, dia cuma mengambil, tapi tidak berkontribusi apa-apa. Tapi nggak ada di gereja ini, puji Tuhan.
Saya senang, semua kita berkontribusi buat Tuhan. Harus saya ngomongin, Pak Pendeta, saya mau pelayanan, libatkan saya, aktifkan saya di tempat ini. Saya mau punya pengaruh. Pengaruhnya bukan untuk dikenal, untuk hebat, bukan. Tapi pengaruh yang datang daripada Tuhan. Amin. Karisma rohani. Orang bertumbuh belum tentu berbuah, tapi orang berbuah pasti bertumbuh. Orang bertumbuh itu pasti untuk memuaskan dirinya. Semuanya buat dia. Kalau dia ke gereja, dia ibadah, dia ngomong gini, musiknya kurang keren, nggak ada yang goyang-goyang, yang nyanyi, ya, suaranya agak gimana gitu, nggak ada serak-serak bahasanya. Itu ya, firmannya terlalu panjang, terlalu dangkal, dalam dikit kek. Sayang, nggak ada yang nangis. Harusnya tambah nangis sedikit kek gitu. Kalau bisa khotbahnya jangan terlalu panjang, terlalu pendek, sedang-sedang aja yang pas. Pasti orang itu cuma konsumen datang di tempat ini. Pasti ini bukan rumahnya. Halo? Kalau Anda di dalam rumah, Anda komplain gitu nggak dengan istrimu? Hah? Bapak-bapak, makanannya terlalu asin, kurang banyak, kurang ini, kurang itu. Besok-besok masak lu sendiri. Bu, udah ketawa loh. Pak Henry, Bu Mewah langsung ketawa. Masak sendiri loh. Huh? Itu pasti bukan orang rumah komplain gitu. Betul nggak? Daging bisa hari ini nggak ada. Ini bisa habis, betul nggak? Bisa pujiannya nggak naik, bisa. Dia lagi bete, bad mood. Tapi ini rumahmu. Ya, kita bukan hanya mengambil, tapi kita juga memberi. Pohon ara itu ditempatkan di subur, tapi nggak ada buahnya. Dia cuma taunya makan aja punya orang, haleluya. Puji Tuhan, haleluya gitu ya. Tapi nggak pernah memberi. Wanita ayat 8, 2, 3. Oh Kudus itu ya, itu bicara Yesus membela kita juga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Alkitab ngomong gini, aku menyiram, Paulus menanam, tapi yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Kita bertumbuh hari ini karena Tuhan. Bagaimana caranya? Waktu kamu buka hatimu, Tuhan ingin bekerja dalam hidup kita, izinkan Dia, maka kita akan bertumbuh. Tapi bukan hanya bertumbuh, Tuhan mau minta kita berbuah. Buah itu buat orang lain, jadi berbuah itu dinikmati orang lain. Tapi kalau bertumbuh itu untuk diri sendiri. Yang saya ngomong di nyanyinya kurang enak, AC-nya terlalu panas, terlalu dingin, lampu terlalu terang, terlalu gelap. Ngomongnya gitu aja. Khotbahnya panjang, gak enak, gak ada ilustrasi, gak ada contoh-contoh. Itu orang bertumbuh hanya buat dia. Tapi orang berbuah, buahnya dinikmati orang sekitarnya. Buah kebaikanmu, perbuatan baikmu, buah kasihmu, buah pertobatanmu. Semua orang di keluarga kamu melihat bahwa dia sudah berubah. Aku mau ikut dia. Haleluya. Ya. Suami yang tadinya egois tiba-tiba sabar banget. Istri yang tadinya pelit, murah hati, papi mau uang, ambil aja. Gitu ya, haleluya. Biasanya di rumah tuh yang pelit suami apa istri sih? Hah? Hah? Bapak-bapak, coba tanya, bapak-bapak yang pelit itu suami apa istri? Nggak benar yang jawab ya, haleluya. Jangan sampai terjadi perang di tempat ini ya. Betul nggak? Papi mau pergi, ini uangnya, ini ambil. Haleluya. Mami mau belanja, ini kartu kredit gesek aja. Sampai habis gesek.
Kita nggak tahu siapa yang pelit, siapa yang murah hati. Tapi orang yang mengalami Tuhan, dia bertemu buahnya bisa pasti dinikmati orang lain. Itu pasti dilihat dari kehidupan-kehidupannya. Ayat berapa nih? 9. Laki-laki 2, 3. Dia mau minta kesempatan. Mungkin berbuah, mungkin tidak berbuah. Makanya tuh di Matius 7 tuh ya 21-24 kamu gitu. Melakukan mujizat, perkara-perkara ajaib, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Dia bilang, gue gak kenal kamu. Ya, buah itu kok bukan karena melakukan mujizat seperti itu. Ya, buah itu kasih. Kasih itu apa? Lemah lembut. Kasih itu apa? Sabar. Betul nggak? Menguasai diri, kesetiaan, itu buah-buahnya. Buah itu bukan hanya kelihatan setia aja, enggak. Orang setia pasti diikuti buah yang lain. Halo? Kalau orang setia tapi nggak sabar, saya curiga kesetiaan dia itu palsu. Fig tree ya. Bahasa itunya bahasa pohon kata fig tree kan. Kalau vake itu kan pohon palsu. Orang bisa lihat kok hasil kita itu, buah kita tuh asli atau tidak. 9 buah roh itu satu paket. Kalau dia udah tinggal sama kita, buah roh itu, semua itu ada pada kita. Sukacita, kesabaran, penguasaan diri. Betul kan? Kesetiaan, kemurahan, kebaikan. Ada 9 itu menyertai kita. Dia nggak cuma satu, cuma kebaikan. Yang lain nggak ada. Itu bukan buah roh. Ya, itu kedagingan supaya orang melihat dia baik. Dia pasti ada. Ya, pertama itu muncul 1, muncul 2, muncul 3, muncul 4, muncul 9-nya. Dia nggak bisa berdiri sendiri, buah itu. Nah, sekarang kita melihat ini ya. Kita cuma bahas 3 ini. Berbuah. 1, orang itu harus ditanam. Hari ini Anda adalah pohon ara. Tuhan sedang tanam Anda di gereja ini, di rumah ini. Amin. Anda ditanam di tempat ini. Mungkin orang sekitarmu berbeda dengan Anda. Latar belakangnya beda, pendidikannya beda, tingkat intelektualnya beda, kapasitasnya beda, potensinya beda. Abaikan itu semua. Karena Tuhan memang menciptakan kita dengan potensi dan kapasitas yang berbeda. Ingat khotbah minggu lalu? Jangan pernah iri dengan semua apa yang orang punya. Karena semua kita punya kapasitas dan potensi masing-masing. Waktu Tuhan kasih itu bagi kita, kita melalui ujian-ujian dan proses. Kapasitas yang telah melewati ujian dan proses, dia akan menghasilkan perbuatan besar. Tapi sekalipun orang punya kapasitas yang besar, potensi besar, tapi yang tidak pernah teruji, akhirnya akan mati. Dia harus melewati proses dan ujian-ujian. Anda ditanam di rumah Tuhan di tempat ini. Anda mau nggak mengambil bagian dalam pelayanan di tempat ini? Anda mau nggak berkontribusi buat gereja di tempat ini? Tanda Anda mendukung rumah Tuhan di tempat ini. Pertama, datanglah ibadah secara rutin. Berkomunitaslah di tempat kecil, di holy, di kelompok-kelompok kecil. Karena di kelompok kecil Anda diajar, dididik, dimuridkan, dikembalakan, didoakan. Amin. Dan nanti melahirkan Anda sebagai pemimpin yang baru. Kalau enggak, Anda enggak akan bisa bertumbuh dan berbuah. Anda harus, saya bisa di mana kelompok saya, cari. Temukan, ini ada Pak Edi, haleluya, paling gampang mengenalnya Pak Edi. Pertama, paling tinggi dan paling ganteng. Ya, maaf yang lainnya yang kurang ganteng. Saya ngomong gitu karena ada istrinya di sini gitu. Anda harus terlibat. Saya dorong kita semua. Ya, ada sama-sama. Kalau Anda nggak bisa datang hadir pakai Zoom, ada yang holy-nya Zoom, holy teacher. Nanti kita bukalah berapa ya Pak Edi ya. Kusari berapa kita Zoom aja. Sebulan sekali ngumpul gitu. Karena hidup tuh harus berhubungan satu dengan yang lain.
Kalau kita nggak punya hubungan, masa segereja ibadah sama-sama naik lift, siapa kamu? Ya, orang masuk lift naik atasnya gini, biarin aja dia lewat. Ya, pernah ketemu orang seperti itu? Pernah? Masuk lift, masuk, diam aja gini. Ibu-ibu lagi tanya ya, Pak, how familiar? Iya, haleluya. Ya, shalom dulu, shalom Bu, shalom Pak, haleluya. Tuhan yang tanam Anda. Maka itu saya ngomong ini, kadang-kadang nggak sadar orang Kristen yang menjadi konsumen itu cuma hidup seperti bajing loncat, pindah sini, pindah situ, pindah sini, pindah itu. Ada acara baru, ada kesan baru, ada gedung baru. Oh, pengkhotbah baru, semua itu dicari. Anda tidak pernah menghasilkan buah apapun. Anda harus ditanam. Yang kedua, bertumbuh. Berbuah itu harus ditanam, bertumbuh. Bertumbuh itu dari Roh Kudus. Roh Kudus kasih apa? Kasih pupuk, disirami, diurapi, disegarkan. Itu peranan Roh Kudus dalam hidup kita, hati kita. Dia kasih pupuk, diurapi, dikasih hikmat, dikasih pengetahuan. Kita mulai tumbuh, mati lagi. Bertumbuh karena kuasa Roh Kudus. Bertumbuh untuk berbuah itu, kita ngomong apa? Terakhir Anda berbuah. Di tengah ini harus siapa? Disiangi, dipupuk, dipangkas. Anda pernah lihat orang nanam pohon durian di YouTube? Jadi kalau ada pohon durian pohon durian, ya, di bawah pohon-pohonnya gitu ya. Nah di sini itu dipiringi, artinya disiangin. Kalau Anda ingin bertumbuh yang benar, Tuhan akan siangi ilalang dalam hidupmu. Tuhan akan siangi hatimu yang kecewa, hatimu yang disakiti, hatimu yang dirusak. Roh Kudus akan menyiangi itu, dicabut. Ada sakit, sakit. Cinta pertama, cinta kedua. Cabut lagi mantan 1, mantan 3. Rasa kecewa, rasa sakit itu disiangin. Egoisnya disiangin. Ya, pernah Anda ngomong gini, sombong banget tuh orang. Tuhan bilang kamu yang sombong. Maka itu saya ketemu orang yang lebih sombong. Kaya banget, sok kaya tuh orang, kamu yang sok kaya. Pernah ketemu gitu? Orang itu egois, mau menang sendiri, kamu yang egois. Tuh orang pelit, Tuhan bilang kamu yang pelit. Kadang apa? Karena waktu kita ketemu dengan orang itu, kita sedang mengaca bahwa itu bayangan kita. Halo? Saya juga ngalami gitu Bapak Ibu. Ya, baru mau ngomong nih, dia orang pelit banget, aduh gue yang pelit nih kayaknya. Haleluya. Yang lain murah hati semua, amin. Dalam dia kayaknya ini orang sok kaya banget, mau ngomong, enggak jadi gue yang sok kaya ini. Anda disiangi oleh Roh Kudus. Haleluya. Supaya tanah hatimu gembur, kan dicangkul. Cangkul yang dalam. Waduh, duk hati kita, duk, nangis, menjerit, menyesal. Semuanya ada di situ. Tapi Roh Kudus bilang gini, demi kebaikan kamu. Kalau pohon kamu udah besar, buahnya banyak. Dan buahnya nggak jadi busuk. Karena kalau banyak semak, ada ulat yang datang, bisa busuk. Coba cek hari ini. Kadang-kadang kita ketemu dengan orang yang menyakitkan, mengecewakan kita. Kadang-kadang Tuhan sedang membersihkan.
tanah di mana kita ada hari ini. Kalau Anda di gereja ini, Anda bertemu dengan orang itu, Anda di komok saya ketemu dengan orang seperti itu. Sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada setiap kita untuk membersihkan supaya kita tumbuh dan berbuah lebat. Ya, karena sebagai hamba Tuhan saya aduh sedih juga lihat orang kita pikir dewasa bertahun-tahun, ternyata nggak dewasa. Ada satu pendeta, dia dapat visi baru. Dia ngomong kita akan menangin anak-anak tahun ini. Anda tahu, anak-anak mulai bertambah, tapi orang dewasanya mulai kabur. Yang tadinya sama-sama dengan pendetanya, gembalanya, mendirikan gereja itu sama-sama melayani dari awal, tiba-tiba mengundurkan diri juga. Pendetanya ngomong santai, Pak, saya baru tahu, ternyata Bapak masih anak-anak. Sekalipun Anda sudah jadi Kristen 20 tahun. Dan kita masih anak-anak. Enggak siap waktu disiangi, dibaca. Enggak siap dia. Ternyata masih anak-anak. Gue gak mau datang lagi dah ke gereja itu. Temen itu juga gak ada di situ. Orang itu baik sama saya. Aduh kasihan banget kekristenan cuma model gitu. Percayalah Anda tertanam di gereja ini. Anda bukan tertanam buat saya. Demi hidupmu dan keluargamu. Kan saya ngomong berkali-kali. Kekristenan itu bicara generasi. Dari generasi 1, 2, 3. Sampai anak cucu dan menantu keturunanmu. Itu menentukan hidupmu hari ini. Anda tertanam di mana. Buah itu akan turun. Saya mungkin nanti pergi. Yang pemimpin ini pergi. Generasi ke bawah kita itu. Maka itu Alkitab ngomongin anak cucumu tidak pernah minta-minta roti akan perkasa di bumi. Dia tidak pernah memberi pinjaman. Tidak pernah meminjam tetapi memberi pinjaman. Haleluya. Ingatlah profetik tahun ini gue bilang kita akan diberkati berlimpah-limpah secara materi. Ingat tuh. Ingat waktu ada yang bawa makanan di rumah saya itu banyak ya. Waduh. Gabung Luki ini 13 ekor gurami gitu. Haleluya. 13 ekor loh gurami, tapi ditangkap cuma 6 ya. Gendut-gendut lagi. Kalau Anda lihat Bung Luki gitu gendut lah ikannya. Gemuk-gemuk bro. Kepiting, udang dibawa semua. Cukyok, haleluya. Gue waktu foto itu lihat tiba-tiba dalam roh saya. Loh katanya lagi susah. Kok kita bisa makan yang enak ya? Kita bersatu. Karena di mana ada kesatuan di situ ada berkat Tuhan. Tuhan perintahkan berkat itu. Saya menangkap secara materi kedua kita akan diberkati. Saya nggak tahu cara Tuhan, tapi siap-siap Anda menerima dengan iman kita. Dipangkas. Pohon durian itu, orang tanam durian, atasnya dipangkas. Nanti dahan-dahan yang nggak berharga, dianggap nggak penting, dipotong. Digergaji. Bapak Ibu, waktu digergaji sakit atau enak? Enak Pak, gergaji terus Pak, gergaji terus enak nggak apa-apa. Enak gue dipotong. Pasti Anda menyerit waktu Tuhan sedang bersihkan Anda. Kalau hari ini Anda sedang menangis, Anda sedang menjerit, sebenarnya Tuhan sedang membersihkan Anda. Setelah itu apa? Dipupuk. Ada pupuk kimia, pupuk organik, pupuk anorganik. Ada pupuk lagi baru namanya mikroorganisme cara kerjanya. Kemarin saya ketemu orang di situ. Pupuk mikroorganisme. Jadi pupuk itu cuma dikasih. Dia nggak bikin langsung pupuk, tapi dia menarik semua pupuk yang tidak termakan oleh tumbuhan itu. Dikumpulkan kembali oleh dia. Dan dia bisa menjadi O2 dimasukin ke tanah. Keren amat. Ya. Di situ tuh gue datangin gitu. Dikenalin Roni. Ternyata dia juga pendeta di depan. Tahu pendeta di depan? Pak kita berseberangan Pak. Gue bilang gak musuhan kita. Dia saksi Yehova, kita GBI, haleluya. Ternyata pupuk itu lama, 2008 udah dipakai. Satu perusahaan di Prancis, di Bangka. Gue kaget kemarin waktu dia kasih saya sampel. Ada teman kata dia udah lihat ini 2008 di satu perusahaan. Di perusahaan Prancis di Pulau Bangka.
berarti pupuk itu keren karena memang teknologi Jepang. Ya, kita nggak pernah tahu. Tapi ada pupuk juga namanya kohe. Tahu kohe? Ada yang tahu kohe? Ya Tuhan, kotoran hewan. Bapak Ibu, waktu kotoran hewan dikasih di pohon kita, bau busuk nggak? Hah? Tuhan, waktu Tuhan bersihkan kita, kadang-kadang bau busuk dalam hidup kita bisa dicium oleh banyak orang. Hal-hal kotor, hal-hal najis, waktu Tuhan bersihkan, mungkin itu muncul. Kita jangan pernah bereaksi apapun. Amin. Izinkan Tuhan membersihkan kekotoran itu. Ya, kotoran itu menjadi pupuk. Apapun itu, mungkin Anda direndahkan, dibully, dikecewakan. Tuhan sedang kasih pupuk supaya engkau berbuah banyak. Amin. Ayo kita berbuah. Buah perbuatan baik, kata Ibrani 1 ayat 10. Buah-buah pertobatan, buah-buah roh, buah jiwa-jiwa. Karena kita menuai dalam keluarga, buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Ya, saya ngomong tadi, waktu kita investasi, kita ingin cuan, kita ingin untung, kita nikmati, habis itu kita jalan-jalan kan nikmatinya bisa kan? Nah hidupmu kalau berbuah, keluargamu pasti menikmati. Atau sebaliknya, waktu keluarga kita makan buah kita, ternyata buahnya pahit, haleluya. Karena ditumbuh di sekitar pohon pare, haleluya. Bukan pohon anggur, pohon pare Bu Mewah. Pahit jadinya, haleluya. Hati-hati ya dengan sekitar kita kan. Biasanya orang kecewa ngumpul dengan orang kecewa. Orang masalah ngumpul dengan orang masalah. Orang yang tipenya ini ngumpul dengan orang seperti itu. Kita harus bergaul dengan semua orang. Tapi kita harus memilih komunitas di mana kita ada. Karena itu menentukan perjalanan kita ke depan. Tuhan memberkati, haleluya.